Halo, adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan alat ukur. Mungkin kalian ada yang sudah pernah melihat ini. Ini namanya adalah jangka sorong. Kurang lebih miriplah dengan penggaris yang biasa kamu gunakan. Cuman ini lebih mengukur benda-benda yang bentuknya bulat. Jadi dia mengukur diameter begitu, ya. Oke, jadi sebelum kita tahu cara menggunakan dan cara membacanya, kita kenalan dulu dengan bagian-bagiannya, ya. Ini bagian yang ini namanya rahang atas. Oke, ini namanya rahang bawah. Ini bisa digeser-geser begini. Ini kebetulan Miss punya yang pakai plastik. Dari plastik dia. Kalau dia dari besi, di sini dia suka ada skru. Kemudian skrunya itu kita bisa putar, mengunci. Misalnya kalau kita mau mengukur barang, ukur segini. Oke, misalnya. Kemudian dikunci skrunya supaya tidak bergeser-geser ini. Sehingga hasil pengukuran kita jadi akurat begitu. Ya, itu dia. Ini rahang atas, ini rahang bawah. Kemudian ini ada dua macam skala. Skala utama yang panjang, kemudian yang pendek skala nonius. Ini dia yang bawah ini skalanya dalam sentimeter. Yang kecil-kecil ini dalam milimeter. Berarti kalau di sini 0 cm, 1 cm. Atau kalau dalam milimeter 1 cm kan itu sama dengan 10 mili. Jadi ini 10 mm. Kalau satu garisnya 1 mm, ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Kalau yang ini, yang atas dalam satuan inci. Begitu ya. Nah, ketelitian dari alat ukur kita ini adalah 0,05 mm. Yang kecil atau pendek atau yang bagian bawah ini namanya adalah skala nonius. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang ini digunakan nanti untuk mengukur kedalaman suatu benda. Ini tinggal ditarik begitu. Misalnya kita mengukur ketinggian air, sampai sini dia. Begitu. Oke. Nah, untuk yang rahang atas biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam dari suatu botol ataupun tutup botol. Kalau yang bagian bawah lebih mengukur diameter luar. Begitu. Oke, nah cara meletakkan benda sudah bisa. Sekarang kita lanjut bagaimana cara membaca skalanya. Oke, ini sangat membutuhkan ketelitian ya. Jadi mari adik-adik konsentrasi untuk mengikutinya. Oke, katakanlah hasil ukurnya begini nih. Ya, jadi kita lebih ke ini ya, yang satuan milimeter ya. Nah, cara mencari atau membaca skalanya, kamu harus membaca skala utama terlebih dahulu. Gimana cara mencarinya? Acuan kita adalah yang ini nih, angka 0 pada skala nonius. Kamu tarik garis ke atas. Tuh, mana dia yang paling paling dekat di sebelah kiri. Tidak boleh lebih, ya. Kalau kamu lihat angka 0, kamu kasih garis ke atas, kira-kira batasnya sampai sini. Ini belum lewat ya, ini sudah lewat. Jadi kita hitung sampai sini, skala utamanya. Nah, ini tadi nilainya adalah 0. 0, 1 mili, 2 mili, 3, 4, 5, begitu seterusnya sampai di sini 10 mili. 11 mili, 12 mili,
13 mili di sini. Jadi skala utamanya kita adalah 13 mm. Skala utama. Ya. Sudah sampai belum? Sudah selesai belum? Belum selesai. Kita lanjutkan ke skala nonius sekarang. Skala nonius adalah bagian bawah ini. Bagaimana cara menentukan atau membaca skala nonius? Oke, harus ekstra hati-hati ya. Bagaimana cara menemukannya? Apakah ini bergeser tadi? Oke, mana tadi? Ya. Skala noniusnya, caranya adalah kamu ibaratnya menarik garis, lalu cari garis mana yang berimpit dengan atas. Apakah ini berimpit dengan garis atas? Tidak. Ini tidak ada ya. Ini belum kena. Ini belum. Nih. Ini yang benar-benar lurus dengan garis di atasnya. Ya kan? Angka yang ini. Jadi gimana membacanya nih? Angka berapakah ini? Ingat tadi, setiap satu garis ini mewakili 0,05 meter. Milimeter. Artinya, ini 0,05, ini 0,1. Ini 0,15, ini 0,2. Ini 0,25, ini 0,3. Begitu seterusnya. Oke? Kita coba perhatikan lagi. Ulang mana yang benar-benar berimpit. Ini. Apakah dia benar-benar berimpit? Atau mungkin ada yang lebih? Apakah ini? Coba cari tahu. Apakah ini masih miring ternyata ya. Coba yang ini. Ini sangat berimpit ya. Yang ini nih. Angka berapa ini? Ini tadi 0,1, 0,15, 0,3, 0,35, 0,7, 0,75. Itu dia yang berimpit. Sehingga skala nonius itu nilainya 0, berapa tadi? 0,75 milimeter. Habis itu dijumlahkan 13 tambah 0,75 ya 13,75 milimeter. Beginilah hasil pengukurannya. Dapat dipahami ya? Oke, sekarang contoh yang berikutnya. Misalkan hasil pengukuranmu seperti ini. Ingat tadi gimana caranya? Baca skala utamanya. Skala utamanya gimana cara membacanya? Lihat, acuan kita adalah titik 0 di sini. Oke, angka berapa yang ditunjukkan? Pas dia di sini. Ini angka berapa? Ini adalah 10 mm. 11, 12, 13, 14, 15. Pas dia di sini. 16 mm. Jadi skala utama kita tadi 16 mm. Sekarang mana yang berimpit? Perhatikan. Ini angka 0 di sini berimpit ya. Angka 0 di sini juga berimpit. Maka dia 0,0 begitu milimeter. Artinya dia tepat 16 pas dia milimeter. Begitu. 16 milimeter. Sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau misalnya hasil pengukurannya seperti ini? Gimana cara membacanya? Lagi-lagi, mulai membaca dari skala utama. Oke, skala utamanya berapa yang ditunjukkan? Nah, coba perhatikan ya. Ini dia. Acuan kita tadi 0, yang sebelah kirinya paling dekat adalah yang ini. Berapa ini? Ini adalah 0 mm, ini 10, ini adalah 5 mm. 5 mm skala utama. Kemudian bagaimana cara membaca skala nonius? Ingat, cari garis yang sejajar atau berimpit dengan salah satu garis di atas. Apakah ini berimpit? Belum ya. Apakah ini cukup berimpit? Belum. Ini.
Oh, ini lebih berimpit ya. Angka 8. Oke, di angka 8. Ini tadi adalah 0,05, 0,1, 0,15, 0,2. Berarti ini adalah 0,8. Ya, 0,8. Tambahkan lo 0,8 mm. 5 tambah 0,8 adalah 5,8 mm. Sampai di situ dia. Bisa ya? Dipahami ya? Nah, untuk melihat apakah kamu sudah benar-benar paham, coba kamu baca dulu ini. Berapa skala yang ditunjukkan oleh pengukuran yang sekarang? Jawaban kamu silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan dicek benar atau salah. Begitu ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.